Syekh Junaidi bin Muhammad itu tertidur, ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Syekh Junaidi bin Muhammad, saya sangat terharu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin qutbis salikin al-masdubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat kalamku yang dimanapun Anda berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba Allah tentunya mengharapkan, menginginkan menjadi hamba yang dicintai oleh Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah qaul dari ulama, la wusula ila hadratil ahadiyah illa min babiha wa babuha huwa sayyidul wujud. Tidak bisa sampai seorang hamba itu ke makam atau mungkin dicintai oleh Allah kecuali melalui pintunya, dan tak lain pintunya adalah sayyidul wujud, yang menjadi wujudnya alam semesta ini tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Wala wusula ilal hadratil muhammadiyah illa min babiha wa babuha huwa ahlu baiti Rasulillah SAW. Dan kita pun tidak bisa menyampai ke makam yang dicintai oleh Rasulullah, hadratil muhammadiyah, kecuali melalui sebuah pintu. Dan pintu tersebut tak lain dan tak bukan adalah mencintai keturunan beliau, ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kita menjadi kekasih Allah atau wali-wali Allah. Tidak bisa lepas dari yang namanya kita selalu berkumpul, selalu mencintai keluarga Rasulullah. Dengan mencintai keluarga Rasulullah, kita akan dicintai Rasulullah. Dengan mencintai Rasulullah, dan kita pun juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dongeng atau mungkin hikayat di dalam kitab Tajalliyatul Jadab karangan Syekh Muhammad Hakim Ahtor. Dahulu ada seorang pegulat ternama, terkenal, berbadan besar, kekar. Beliau adalah Syekh Junaidi bin Muhammad. Kalian mungkin tak asing ya dengan nama tokoh sufi, tokoh ulama yang mungkin taraf sejajarnya ulama ini sama dengan Imam Ghazali atau Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau dulunya adalah seorang pegulat yang sukses, tersohor, bahkan selalu menang di setiap tahunnya. Kalau kita umpamakan di sini itu seperti John Cena atau mungkin seperti The Rock dan lain sebagainya ya. Berarti tubuhnya itu tinggi, kekar, gak pernah kalah setiap kalungnya. Lah, raja di Baghdad itu setiap tahunnya selalu mengadakan yang namanya sebuah kontes pertandingan. Siapa yang bisa memenangkan, dia akan mendapatkan kekayaan, wilayah dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu ketika kontes mau dimulai, Syekh Junaidi bin Muhammad sudah berada di atas ring, sudah mempersiapkan dirinya. Siapa yang bisa menjatuhkan dia, maka dia yang akan menang. Tanpa syarat apapun, siapa boleh naik ke atas ring. Dengan ketentuan raja tersebut, akhirnya ada kakek-kakek kakek-kakek yang sudah sempoyongan, usianya sudah 80-an, masuk ke atas ring. Lantas seluruh penonton di Baghdad itu yang disaksikan oleh jutaan orang itu kan pada tertawa. Mana mungkin yang namanya orang tua renta, sudah kakek-kakek umur 80 tahun kok bisa memenangkan pada pegulat
profesional Syekh Junaidi bin Muhammad. Akhirnya benar. Tapi yang namanya raja kan nggak bisa yang namanya punya wewenang apapun, karena syaratnya itu siapapun. Lah, lantas seketika orang tua tadi itu langsung naik ring. Ketika naik ring, beliau berkata, "Ya wahai Syekh Junaidi, mendekatlah kemari." Ya, bersalaman dahulu pada Syekh Junaidi bin Muhammad. Kemudian baru dibisikkan sesuatu. "Wahai Imam Junaidi bin Muhammad, saya tahu saya nggak mungkin bisa mengalahkan engkau, pegulat profesional yang selalu menang beberapa kali. Ya, saya pasti kalah. Tapi saya di sini nekat. Dan perkenalkan, saya adalah seorang sayyid, termasuk dari keturunan Rasulullah. Anak keturunan saya beberapa hari belum makan, ya, sampai kelaparan. Jika memang benar kamu mencintai Rasul, mencintai datuk saya, maka korbankanlah kehormatanmu, ya, prestasimu, namamu, nama besarmu dan lain sebagainya." Ya, sambil dipikir sama Syekh Junaidi, kira-kira memilih menang atau kalah ya gitu. Akhirnya benar, beliau benar-benar pengen membuktikan kalau Syekh Junaidi bin Muhammad ini termasuk bagian hamba yang cinta kepada Rasulullah. Akhirnya pertandingan dimulai, beliau sangat lihai sekali memainkan aksinya. Jadi lantas tidak satu ronde itu kalah, tidak. Jadi masih beberapa ronde beliau pura-pura ketika ditonjok jatuh, dan beliau kalau ketika nonjok orang tua tadi juga pelan-pelan, enggak lantas ketika langsungan dengan pukulan yang keras itu, tidak. Akhirnya beberapa ronde dimainkan dan ternyata yang dimenangkan adalah seorang kakek-kakek tadi. Nah, dari kakek tadi akhirnya menang, dikasih beberapa hadiah oleh raja, sebidang tanah, ya, harta, bahkan sampai anak keturunan ahli bait tadi itu 7 keturunan itu sampai semuanya menjadi kaya karena bisa memenangkan Syekh Junaidi bin Muhammad. Nah, dari situlah malamnya Syekh Junaidi bin Muhammad itu tertidur, ketemu sama Rasulullah SAW. "Wahai Syekh Junaidi bin Muhammad, saya sangat terharu sekali. Ya, sangat berapresiasi kepada kamu. Kamu telah mengorbankan kehormatanmu, kekayaanmu, pangkatmu, ya, kehormatanmu hanya untuk memberi makan anak cucuku. Maka dari sinilah saya akan berdoa kepada Allah mulai hari ini dan seterusnya abadi, engkau akan diangkat menjadi wali min auliya illah atau kekasih Allah." Dari situlah akhirnya Syekh Junaidi menjadi wali Allah. Beliau tidak menjadi seorang pegulat lagi, tapi lebih menjadi orang yang mengendalikan nafsu, mendalami tasawuf, ya, ilmu-ilmu tentang kesufian, ya, belajar tentang tasawuf, dan akhirnya menjadi seorang ulama besar, tokoh besar yang selevel dengan Imam Ghazali. Mungkin sedikit cerita ini itu menggugah kita. Ya, bagaimanapun dan mau apapun ya, Ahlul Bait itu kita harus tetap mencintai beliau. Karena mencintai Ahlul Bait itu merupakan fardun atau mungkin kewajiban. Seperti dalam syairnya Imam Syafi'i, "Ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu." Cinta kepada Ahlul Bait, ahli keturunan Rasulullah, ya, mencintai mereka itu bagikan fardu yang sudah Allah turunkan Al-Qur'an kepada kita semuanya. Maka sebagai umat, supaya kita menjadi kekasih Allah, marilah kita memulai untuk mencintai mereka, berkumpul kepada mereka, ikut majelisnya, dan menghormati selalu kepada keturunan Rasulullah. Sekian dari saya, tidak bisa panjang lebar. Wal-afu minkum, wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.